Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Summa alhamdulillahilladzi ja'ala ta'aqubal layli wan nahar ayatan liulil albab wa ayatan liulil absar wa ba'. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kembali kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah karena baru saja kita telah selesai melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, membaca salawat nariyah, duduk i'tikaf di masjid ini. Tentunya kita berharap dan bermohon kepada Allah, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kita sambung fi bayanil khauf, tentang penjelasan tentang sifat takut dan raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Minggu kemarin ulun sampaikan alamatu khaufillahi taala tuzharu bi sab'ati asya'a awwaluha lisanuhu. Kemarin ulun sampaikan bahwasanya ciri-ciri orang yang benar-benar takut kepada Allah ada 7 macam. Yang pertama adalah dia menahan lisannya daripada berbohong, daripada ghibah, daripada namimah. Lalu kita masuk yang kedua, alamat atau tanda orang yang benar-benar takut kepada Allah. Dia memiliki sifat muqarabah, rasa dilihat oleh Allah, rasa diintai oleh Allah. Yang kedua, qalbuhu fayakhruzu minhu al-adawatu wal buhtanu wa hasadul ikhwani li'anna al-hasada yamhul hasanati kama qala sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu yakulul hasanat kama takulun naru al-khatabah. Yang kedua, ciri orang yang benar-benar takut kepada Allah, bahwasanya dia berusaha mengeluarkan daripada hatinya al-adawah. Adawah itu rasa permusuhan dalam hatinya. Jadi kalau orang benar-benar takut kepada Allah, dia berupaya semaksimal mungkin meninggalkan rasa kebencian, rasa permusuhan di dalam hatinya. Silahkan orang lain memusuhinya, silahkan orang lain membencinya, silahkan orang lain menghinanya, tapi dalam hatinya tetap menyayangi dan menjalin tali silaturahim. Ini namanya mengeluarkan sifat adawah. Makanya kata Rasulullah, kalau hendak derajat itu dinaikkan oleh Allah, ada 3 macam. Salah satunya apa? Sil liman qata'ata. Kalau pengen derajat kita dinaikkan oleh Allah, insya Allah dimuliakan oleh Allah, maka salah satunya kata Rasulullah, sil liman qata'ata, sambunglah tali silaturahim kepada orang yang memutuskan tali silaturahim dengan kita. Jadi kalau orang memusuhi kita, biar aja. Inya kada senang lawan kita, biar aja. Inya menyambati kita, kada apa-apa juga. Yang penting apa? Jangan ada rasa kebencian dalam hati kita. Jangan ada rasa permusuhan dalam hati kita. Kita tetap berniat untuk menjalin tali silaturahim kepada orang yang memutuskan tali silaturahim kepada kita. Walaupun yang seperti ini berat sekali. Ini ngalih kayak ini nih. Jakanya kawa hidup ini napa? Impas. Tahu pian impas tuh lah. Bilanya kada menagur, jangan tagur juga. Nah itu nyaman benar tuh. Bilanya rangut, ranguti juga. Bila celeng-celeng, tampeleng. Itu nyaman benar tuh.
Tapi kan menghilangkan rasa permusuhan ini susah. Makanya orang memiliki akhlak itu ada 3 macam di dalam ilmu tasawuf. Akhlak yang paling rendah tapi masih memiliki akhlak. Apa akhlak yang paling rendah? Membalas kejahatan dengan kejahatan, ini masih memiliki akhlak. Tapi kada boleh berlebih. Kalau berlebih itu zalim. Tapi memiliki akhlak. Bila kita tampeleng juga itu memiliki akhlak masih. Tapi jangan bilanya menempeleng kita memukuli itu berlebihan. Itu masih memiliki akhlak. Bilanya merangut, ranguti juga. Bilanya mau undang kada datang. Bilanya mau undang jangan datang juga, itu memiliki akhlak. Tapi ini akhlaknya masih rendah. Nah, akhlak yang agak tinggi sedikit, tahamulul adza. Disakiti dia tahan. Dia tahan benar muntungnya sekira kada memandir orang yang menyakiti hatinya. Dia tahan benar mulutnya sekira tidak mengumpat orang yang menyakiti hatinya. Dia tahan hatinya bersangka baik dengan orang yang menyakiti hatinya. Walaupun hati sakit tapi dia tahan. Kada ada sedikit pun keluar kata-kata kasar. Tidak ada sedikit pun keluar kata-kata cacian, hinaan kepada orang yang menghina dengan dirinya. Dia tahani aja walaupun hati ini sakit ditahaninya. Itu akhlaknya agak lebih tinggi sedikit. Ini gini ngalih sudah nih. Ini ngalih nih. Ini bisa ya kada bawa pander, kada wani. Jangannya wani terdahulu dah. Yang ketiga, nah ini yang berat. Mendoakan orang yang memusuhi kita. Bah ini ngalih bandar ini. Ini ada yang mendoakan cepat mati. Ada ini mendoakan, ya Allah, si A itu ya Allah menzalimi ulun, mudahan dosanya diampuni oleh Engkau ya Allah. Berikanlah petunjuk kepada si A. Setiap malam, di tengah malam, di heningan malam dia salat tahajud mendoakan orang yang menzalimi dirinya. Itulah derajat para nabi dan para rasul. Kada ada sejarah Rasul itu membalas, kada ada. Bahkan suatu saat pernah berkumpul pada itu di dengkot Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu-abuan, kumpul semuanya. Nah, masuk Abu Gosok kira-kira. Pada waktu itu Abu Jahal mengatakan, wahai kafir Quraisy, siapa yang berani sekarang mengganggu Rasulullah sedang salat di dekat Baitullah? Maka pada waktu itu yang mengangkat tangan adalah Utbah laknatullah. Dia bilang, saya yang akan mengganggu itu Muhammad. Akhirnya tatkala Rasulullah sujud, menurut riwayat diambilkanlah kotoran onta, tahi onta, diletakkan di belakang beliau, diletakkan di kepala beliau. Ada yang mengatakan diambil paparutan onta yang sudah busuk, yang bau haruk itu, diletakkan di belakang Rasulullah, diletakkan di kepala Rasulullah. Bahkan menurut riwayat Rasulullah tidak bisa menaikkan kepalanya. Kenapa? Begitu banyaknya kotoran onta yang ada di kepala beliau. Pak, yang dihina ini orang yang paling mulia. Orang yang memberikan syafaat di saat itu tidak ada para nabi yang bisa memberikan syafaat kecuali Rasulullah. Orang yang paling mulia makhluk. Diletakkan kotoran onta di belakangnya, di kepalanya. Sampai menurut riwayat beliau tidak bisa membangkitkan kepalanya. Pada waktu itu Siti Fatimah menangis anak beliau. Membersihkan kotoran onta. Sambil mengatakan, ya Rasulullah, doakan agar Utbah itu dilaknat oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Mudah-mudahan dia mendapatkan petunjuk daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang paling mulia, Pak. Kalau kita ini dihina orang, dasar pantas untuk dihina. Ya kalau padahal kalau orang hilang sarik padahal latat. Syukur hilang ya. Kada apa-apa. Jadi dan hidup ini pian percaya kada percaya mustahil. Apa kalau bahasa orang ini impossible ya. Pokoknya sambal-sambal lah. Mustahil semua orang senang dengan kita. Sebaik apapun kita, sebaik apapun akhlak kita, sebaik apapun budi pekerti kita, demi Allah pasti ada orang yang tidak senang dengan kita. Bujur kada? Biar baik kayak apa aja pasti ada yang kada ketuju. Apalagi mun kada baik, itu jelas sudah banyak orang kada ketuju. Kada baik, campuran orang muar, buihnya mati banyak sujud syukur alhamdulillah mati jujur orang itu. Kada kawa.
Rasulullah orang yang paling mulia, ada yang tidak senang, apalagi kita. Tapi dalam hidup ini yang penting yang kita lakukan baik, yang kita lakukan sesuatu yang diridai oleh Allah. Masalah orang senang atau tidak senang urusan orang lain. Yang penting di hatiku tidak ada permusuhan kepada orang tersebut. Ini minta maaf ulun mengulang aja, pian hafal cerita ini sudah. Bagaimana cerita Luqmanul Hakim? Luqmanul Hakim itu ada yang mengatakan dia nabi, ada yang mengatakan dia hanya sebagai seorang ulama saja, bahkan diabadikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Luqman. Karena perkataan-perkataannya ini adalah sesuatu nasihat yang sangat luar biasa. Jadi Luqmanul Hakim itu pada suatu saat ini menggambarkan sebaik apapun kita, pasti ada yang tidak senang dengan kita. Pada suatu saat Luqmanul Hakim itu berjalan lawan anaknya di pasar, di sebuah syuk, di sebuah pasar, berjalan. Kebetulan Luqmanul Hakim ini lawan anaknya membawa keledai. Keledai itu dalam kitab itu lebih kecil daripada sapi, lebih besar daripada kambing, tengah-tengah. Waktu berjalan, ujar Luqmanul Hakim, "Nak, aku lapah, aku berbuat gilai kem tarik." Berbuat abahnya, anaknya menarik. Hanya sedikit masuk pasar ada yang menyambat sudah. Jurang pintar, orang tua tu akal. Seorang berbuat kekanakan suruh menarik. Raja akal juga jurang nih. Jadi ya Luqmanul Hakim, nak kita nakai dikuya orang. Berhuruf ginlah dia. Ikam aja gin yang naik, aku yang menarik. Ayo jar yang anak. Berbuat pulang yang anak. Luqman pulang menarik. Jadi berucap pulang orang. Ada pula yang menyambat. Nah, jurang dasar kada pintar orang tua tuh. Diakali kekanakan. Awak tuha menarik kekanakan suruh berbuat, kada pintar jurang. Nah, disambat orang pulang. Amun kaitu nakai, kita naik berdua gitu. Naik berdua, maju, tulak maju pulang. Ada pulang menyambat. Nah, jurang berdua beranak tuh kada pintar. Nyata-nyata keledainya tuh halus dibuat tiba dua, kasihan taliurnya. Disambat orang juga. Kayak apa nih? Kita turunan gitu lah. Turunan berdua. Seikong menarik, seikong menunjul. Nah, jurang dasar kada pintar berdua tuh. Nyata-nyata kalau dibuati jaka bagantian tak kurang lapahnya. Sambat orang pulang. Akhirnya kesimpulannya, kayak ini aja kayak kita angkat aja sudah. Diangkatnya keledainya, sapasaran menyambat dasar gila jurang berdua beranak itu. Nyata-nyata kau berjalan diangkat. Artinya cerita ini menggambarkan hidup ini kada yang kada disambat orang lain. Susah kita membuat orang senang lagi kita, pasti ada yang menyambat kita. Yang penting sekali lagi yang kita lakukan baik. Yang penting yang kita lakukan sesuatu yang diridai oleh Allah. Masalah ini yang membenci kita silahkan. Yang penting tidak ada permusuhan dalam hati. Nah, itu tuh luar biasa tuh. Cuma ngalih mencari kayak ini. Bilanya ada orang ini kawan nih. Bagus benar nih. Utang duit kada bayarnya masih managur aja kan kawan aja. Minjam mobilnya terumpaknya kada sarik ya kan. Jadi menghilangkan rasa permusuhan ini hati yang kedua apa? Wa hasadul ikhwan. Nah ini rasa iri dengki ini penyakit hati juga nih. Bahkan di sini dikatakannya apa? Li'annal hasada yamhul hasanat. Bahwasanya iri dengki itu adalah menghilangkan semua kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita sebagaimana sabda Rasulullah, al hasadu yakulul hasanat kama takulu naru al khataba. Bahwasanya orang yang iri dengki itu akan memakan semua kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Wa'lam anal hasada minal amradil azimati minal qulub. Bahwasanya ketahuilah oleh engkau bahwasanya sifat hasad iri dengki itu adalah penyakit hati yang paling besar yang ada dalam diri manusia dan dia tidak akan sembuh kecuali dengan ilmu dan amal. Jadi diwanti-wantinya sudah. Penyakit hasad itu adalah penyakit yang paling berat. Penyakit yang sangat luar biasa. Yang bisa menghancurkan seluruh amal ibadah kita. Dan penyakit itu tidak akan hilang. Kecuali dengan ilmu dan amal. Bila kadaba ilmu, salawasan hasad. Bila kadaba ilmu, salawasan iri dengki.
Apabila kada berilmu, salawasan selalu tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Kenapa? Karena dia tidak memiliki ilmu dan amal. Makanya sering ulun sampaikan ada perkataan mengatakan begini, ma adraka inda man adraka bi kathrati salatin wala saumin wala zakatin walakin man adraka inda man adraka bi salamati sadri. Seseorang tidak akan sampai derajatnya tinggi di hadapan Allah dengan rajin tahajud di tengah malam, dengan gemar bersedekah setiap hari, dengan banyak sedekahnya, dengan banyak hajinya, dengan banyak umrohnya, dengan banyak sujudnya. Tetapi orang yang sampai derajatnya tinggi di hadapan Allah adalah orang yang bersih hatinya dari berbagai macam penyakit hati, terutama penyakit iri dengki dan ngalih menghilangkan ngalih. Maka ujar hadis Nabi, yang paling ganal iri dengki ini, yang paling ganal, yang tersinggung, yang paling ganal iri dengki ini, bahkan dikatakan nanti iblis mengandakkan iri dengki itu sakarung di hati semua manusia, kecuali ada yang dapat 2 karung. Siapa yang dapat 2 karung? Yang paling banyak iri dengki itu dikatakan menurut Imamul Ghazali adalah para ulama. Hati-hati. Jadi jangan disangka orang alim itu ada iri dengki. Saling menghujat, saling menjatuhkan, saling mencari kekurangan. Kenapa? Karena ada iri dengki dalam hati. Hati-hati. Yang kedua yang paling banyak iri dengki adalah pedagang. Jangan tersinggung. Bila ada kawanan hati toko sebelah payu benar, bisa meriang masuk ke dalam. Mohon maaf. Apalagi sudah jadi orang alim, jadi pedagang. Itu banyak benar hasadnya. Apabila tidak bisa menata hatinya. Hati berat benar. Maka jangan heran pian. Apalagi mohon maaf, yang lebih masyhur, yang lebih dikenal orang, yang lebih alim, murid seorang gurunya, kada dikenal orang, kada dihormati orang lain. Apabila kada bisa menahan hati, bahaya. Pasti mencela. Atau kawan solokal bahari sekolah, padahal kawan ini pintar benar, yang jadi orang alim ini bungul benar, rancak berdiri bahari, rancak diajak guru, sekalinya lebih masyhur. Apabila kalian bisa menahan hati, bahaya. Kenapa? Karena iblis merusak amal ibadah kita. Susah, iri dengki ini susah. Dan biasanya, bila orang iri dengki itunya sama, bilanya kali sama kali nyambung. Bila pedagang, bahirinya lawan siapa? Dijawab. Bila pedagang, bahirinya lawan siapa? Dagang. Dokter lawan ustadz, lawan kiai, lawan nya selevel. Kada mau ustadz bahiri lawan dokter. Apalagi birul tuang beca kada nyambung. Nya selevel tuh. Selevel. Bahaya nih. Bahaya benar. Maka bisa merusak amal ibadah kita. Rajin. Maka orang hasad ini bujur. Disiksa oleh Allah bukan di akhirat. Mun dosa-dosa yang lain mungkin disiksa di akhirat. Tapi kalau hasad nih disiksa di dunia sudah. Apa disiksanya apa? Bila orang hasad ini disiksanya kenapa? Dengan kegelisahan hatinya. Kada mau tenang hidup. Lihat orang nukar mobil pulang, ayolah. Asa hilang paparutan. Ay bujur. Jadi jar yang bini kan apa? Mina gelisah benar guring. Paling sebelah kiri, paling sebelah kanan. Bangun, minum, berokok. Berokoknya tak paling nggak pulang. Apinya tak kamuntong tuh ya Allah. Gelisah. Sekalinya napa memikirkan tetangga, mobil hanyar pulang. Tak siksa kada tak? Tak siksa kada? Di dunia aja disiksa sudah. Apalagi di akhirat. Bingung bini. Minumannya nyarik boleh. Kucing disepak sidin. Minumannya nyarik. Anak cari kesidin nukar pentol napa? Oh, sekalinya mendapat kabar tetangga sakeluargaan umrah. Arau gelisah. Dan ini milik siapapun.
Kalau kada belajar ilmunya. Dan ini penyakit milik siapapun kalau tidak memiliki amal di dalam hidup. Bahaya. Jadi mun bujur-bujur takutan lawan Allah, jangan ada permusuhan dalam hati. Yang kedua, hilangkan sifat iri dengki. Jangan ada iri dengki dalam hidup kita. Ya. Lalu yang ketiga, tanda orang yang takut kepada Allah, najruhu fala yanjuru ilal haram minal akli wa syarbi wal kaswati wa ghairiha wala ila dunya biragbati. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, man mala'a ainahu minal haram wallahu ta'ala yaumil qiyamah ainu minan nar. Maka yang ketiga, tanda orang yang takut kepada Allah, dia jaga pandangan matanya, tidak memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dari apa? Daripada pakaian, daripada minuman, dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dia jaga matanya agar tidak memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kenapa? Karena menurut Imamul Ghazali, apabila mata kita sering memandang yang haram, telinga kita sering mendengar yang haram, perkataan kita sering yang haram, apalagi yang kita makan sesuatu yang haram, demi Allah, itu yang membuat kita malas beribadah kepada Allah. Jadi bila mata ini rancak melihat yang kada baik, koler sembahyang, koler baca Al-Quran, koler ibadah. Bila telinga ini rancak mendengar yang kada baik, membuat kita berat untuk ibadah kepada Allah. Makanya di dalam kitab kalau tidak salah Karamatul Aulia. Karamatul Aulia itu kumpulan para karamat-karamat para wali-wali Allah. Di situ ada satu karamat yang karamat itu boleh dituntut dan dicari. Jadi kalau karamat itu kada boleh dicari. Aku mengamalkan ini sekira ini tuh kada boleh. Aku mengamalkan ini mencari ridanya Allah. Kalau mengamalkan ini, aku mengamalkan hijib bahar sekira ini. Aku mengamalkan hijib nasar sekira ini. Aku mengamalkan hijib autat sekira ini. Aku mengamalkan hijib bayumi sekira ini. Kada boleh. Itu ngarannya mencari karamat. Tapi ada karamat yang boleh dicari apa? Karamat hibzul haram. Karamat memelihara daripada makanan yang diharamkan, itu boleh. Makanya ada dalam kitab Karamatul Aulia itu ada salah satu karamat, bahkan ada ulamanya, lupa nama beliau. Karamat beliau itu bila disuruhi makanan yang haram, maka beliau sendiri yang mencium bau busuk makanan itu. Jadi bila tercium di telinga sidin bau buruk, sidin kada memakan, berarti makanan ini adalah makanan yang haram, paling tidak yang subhan. Ada juga di dalam kitab Karamatul Aulia itu seorang ulama, apabila sidin hendak makan, maka bila sidin gigit, makanan itu susah untuk ditelan, susah untuk digigit, maka itu isyarat bahwasanya makanan ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bah, ini luar biasa nih. Cuma kita tahu ibadah haram lah. Cuma hendak malihai hendak nih. Mbah sedikit haram, mbah banyak bagagamatan nih. Mohon maaf. Jadi menjaga matanya. Bahkan kata Rasulullah, barang siapa yang matanya sering memandang yang haram, maka nanti di yaumil qiyamah akan dipenuhkan matanya daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan idza waqa'at luqmatun minal haram fi batni ibni Adam la'annahu kullu malakin fil ardi was samai madamatil kal luqmati fi batnihi wa in mata ala tilkal halah fa mahu jahannam. Takutan benar nih dengar hadis nih. Apa hadisnya apa? Barang siapa yang jatuh makanan yang haram di dalam perutnya. Kita ini tak makan makanan yang kada baik di dalam perut kita, maka dilaknat seluruh malaikat yang ada di langit dan di bumi selama makanan itu ada dalam perutnya. Taswab makanan yang haram, selama makanan itu ada atau selama orang itu tidak bertobat, maka selama itu malaikat yang ada di langit, malaikat yang ada di bumi melaknat orang tersebut. Seandainya dia mati dalam keadaan demikian,
maka tempatnya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuap nasi aja nih yang haram. Dan kita ini jangan tersinggung lah, kita ini kadang-kadang karena sudah biasa dianggap kada haram lagi. Bujur kada? Kita ini kadang-kadang karena sudah biasa dianggap kada haram lagi. Padahal haram, cuma karena dianggap biasa lalu kada dianggap haram. Apa contohnya? Apa contohnya apa? Yang jadi biasa, wah ini sudah apa contohnya? Menyogok. Tahu lah menyogok lah. Menyogok. Tahu lah menyogok lah. Menyogok. Menapal. Itu wah ini sudah kada dianggap haram lagi sudah. Biasa aja sudah. Rasa kada berdosa lagi tuh. Ada yang terang-terangan berkisah. Ada kalau yang ulun kisahkan tuh. Yang datang ke rumah ulun tuh. Ustaz jar, doakanlah amun kawa pian sembahyang hajat nih ngaran anak ulun ini inya hendak masuk pegawai ini. Doakanlah sekira lulus. Cuma Ustaz teh sudah ulun bari pang 40 jutaan. Kada merasa berdosa kalau tuh. Kada merasa berdosa sih. Padahal jelas haram. Bu, anak pian bagawe hasil sogokan seumur hidup yang mengalir, yang inya makan haram. Diberikan kepada anak cucu pian haram. Lalu pian mati kena basalamatan mahaul dari yang haram kada sampai. Terserah aja sarik dulu. Mohon maaf. Ada usah menyogok, ada usah. Jangan batuhan lawan pegawai negeri. Ini seakan-akan bila ada pegawai negeri, seakan-akan hidup kada terjamin. Demi Allah, bukan pegawai negeri yang menjamin hidup kita. Ini tauhid. Ini kadang-kadang model kayak bila pegawai negeri itu yang tersinggung yang pegawai lah. Ini seakan-akan bila ada pegawai negeri, coba bila orang hendak kawin tuh. Apa lakiannya apa? Pegawai negeri. Alhamdulillah hikam. Mun pegawai negeri terjamin hidupnya sampai hari tua. Tapi ada juga orang berdatang, apa gawian pian? Jadi jersidin, gawian dulu ini kada pegawai negeri swasta aja. Apa swastanya? Bagawi di anak Pertamina. Sekalinya berjual bensin inceran. dikira tadi perusahaan ganal jual bensin inceran bujur jual. Anak Pertamina aja sih. Perusahaan anak Pertamina. Himong yang calon bintuha dah. 4 panggawian ikam nak haro, 4 mali tarakan bensin itu sekalinya. Jangan. Dan alhamdulillah wah ini pegawai negeri hampir ulun saksikan 95% kada lagi bersogok karena setiapnya pakai online. Walaupun ada kesempatan yang lain. Nun kisahkan bahari. Walaupun wah ini masih ada. Jangan, itu enggak dianggap biasa. Padahal seumur hidup makanan yang haram. Karena ada nasi yang membolehkan. Mohon maaf. Apa lagi? Yang dianggap biasa apa lagi? Apa? Napa? Pengalaman kalau nih. Apa lagi? Maulah kwitansi palsu. Terserah aja. Malam ini takaras sedikit. Sekira banak. Kemana pikiran kemana? Mohon maaf, bola kwitansi palsu. Nyata-nyata pulpen harganya 5.000 di-up menjadi 100.000. Pulpen apa gitu? Sekira anggarannya kelop karena belanjanya 100.000 sudah dipotong 30%. Mohon maaf jadi 70 juta 100.000 anggarannya karena sudah dipotong 30% sisa 70 juta. Lalu laporannya harus 100 juta. Agar 100 juta baulah kwitansi palsu. Di-up anggarannya sekira kop 100 juta. Ini sudah dianggap biasa. Padahal jelas hukumnya haram. Oh mak ustadz nih. Dasar aja situ. Kita mau mulai sudah nah. Dan ini kadang-kadang dianggap biasa. Bujur kada? Orang kada merasa lagi berdosa. Itu kada merasa lagi sudah. Padahal dosa. Jangankan itu, tambahkan sesuap aja gin.
malaikat di langit dan di bumi melaknat kita. Bilanya mati husnul khotimah. Bila kada bertobat. Dan kita banyak tegawi ini. Mohon maaf, kenapa ulun sampaikan ini, sering ulun sampaikan. Ulun seperti melempar bola ke dinding. Makin keras ulun melempar, maka kembalinya makin kepada diri ulun. Jangan. Apalagi ibu-ibu, jangan menyogok anak masuk sekolah. Ini banyak laporan dia nih. Bahkan ada yang menelepon ulun. Gipare, ya, pian masih lah majar. Majar di mana julun lah? Julun lah wasda ampih di Darul Ulum. Kada di di sekolahan ini majar lah. Kada. Kenapa? Anak ulun hendak masuk sekolah. Pian pina adalah patuh orang dalam. Julun banyak aja di dalam tuh patuh. Kada maksudnya Ustaz artinya minta lobiakan. Amun nyanu ulun menjulung nomor tes ulun lawan pian. Karena pian kada usah. Banyak orang yang sukses, mohon maaf, sekolahnya kada favorit. Banyak orang yang sukses, sekolahnya biasa-biasa saja. Rezeki bukan di sekolahnya. Rezeki bukan di tetelnya. Rezeki bukan di kuliahnya. Ini mohon maaf, yang banyak sugih di Palangkaraya ini dia kada tamat SD pian. Menulisnya sidin A tak B. Suruh membaca tanda tangannya kada bisa, nah, pakai ini wara. Toko 15 buah berisi. Mohon maaf, rezeki kada di sekolah tinggi. Untuk apa? S1, S2, S3, S lilin. Amun menyogok, pakai apa? Hidup pada salawasan. Mate. Jar hajar nih mate, jar hajar. Mati. Ya Allah. Bacaan mati kita. Kalau usah sekolah favorit mun nya kada menyogok silahkan. Ada apa? Ini dianggap apa? Dianggap halal, dianggap biasa, dianggap ada masalah lagi. Padahal hukum itu kada kawa dianggap sesuai dengan aturan. Kalau dia haram sepanjang masa haram, kali bisa menjadi haram sedikit. Ayo aja memarina pang haram sedikit aja gin dia. Kada kawa. Tetap haramnya full kada kawa baik kita. Nya nasib seseorang nih ngarannya rezeki itu kada ditetelnya. Sejauh mana kita biar aja hidup sederhana tapi lurus saja, insya Allah hati tenang, hidup berkah insya Allah. Ya Allah. Ini ada juga orang bahari babaya pindah rumah timbul bayi si tetel. Jangan tersinggung lah. Ngarannya misalnya nih ulunnya gin Al-Ghifari, babaya pindah rumah timbul batu tulisan ER Al-Ghifari SH. Jurang pabila sekolahnya nih. Sekalinya ER itu singkatan ini rumah, Al-Ghifari sewaan hanyar. dikira tadi kalau usaha boy. Silahkan sekolah favorit tapi kada usah bersogok-sogokan. Lulus kada lulus sekolah yang biasa aja. Yang penting hidup kita berkah. Ulun mohon maaf, ulun gin S1 nih, uyuh benar apalagi S3. Ada sanggup ulun batukan S3 tuh. S1 gini kali ya Allah. Nah, ini kalau takut dengan Allah, ayo jaga perut kita, jaga mata kita. Dan yang lebih berat lagi. Dan ini musibah yang sangat besar. Apabila parut kita dipenuhi dengan makanan yang haram, kada bertobat, yang pertama dicabut oleh Allah nur kasyaf. Yang kedua dicabut oleh Allah halawatal ibadah, manisnya ibadah. Bila mata memandang yang haram, telinga mendengar yang haram, mulut berkata yang haram, yang dimakan yang haram, yang kita takutkan apa? Dicabut oleh Allah manisnya ibadah. Beribadah kada nyaman. Ngarannya kada nyaman ini apa? Hendak lakas tuntung. Tapaksa sembahyang-sembahyangai cuma kada ada merasa nyaman, tidak ada halawatul ibadah, tidak ada manisnya ibadah. Kenapa? Karena mata perutnya penuh dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Punya kada manis nih ibadah napa kada nyaman, bilanya kada nyaman ada lakas tuntung.
Ya Allah. Secepat-cepatnya sembahyang. Allahu Akbar, sami Allahu Allahu Akbar, 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 Assalamualaikum. Cepat sembahyang. Ya Allah. Lalu selanjutnya yang kelima, ciri orang yang takut kepada Allah. Insya Allah kita sambung minggu yang akan datang. Silahkan kalau ada pertanyaan. Pak Subli silahkan. Langganan tetap dulu. Kan Allah bilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus pertanyaannya. Pertanyaan Pak Subli, ya, duduk ada jengki. Makasih, makasih. Pertanyaan Pak Subli, ada sembahyang yang tidak dijaharkan, artinya sir, seperti sembahyang johor dan sembahyang johor, asar itu kada dijaharkan. Lalu imamnya nih kita hanyar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Hanya sampai situ imamnya rukuk. Allahu Akbar. Kayak apa kita umpat jua rukuk. Al-Fatihah kita ditanggung oleh imam. Kada usah pangarasan. Ini ada juga pangarasan. Imam sudah rukuk, harus dia Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Ihdinas siratal. Sami Allahu liman hamidah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu pengarasan ngarannya. Bahkan bila pian tatap karas juga sampai imam sujud, hilang pahala jamaah sembilan. Kenapa? Sudah terpisah 3 rukun. Hati-hati. Jadi bila pian hanyar Allah, takana imam yang giginya 140 jalannya. Lah hanyar pian Maliki ya imamnya rukuk juga. Kayak Al-Fatihah kok tanggung jawab imam, tiwas cepat. Selesai urusan. Bisa dipaham Pak Subli. Lalu pertanyaannya pulang Jasidin kayak apa? Imam lambat benar pulang. Waladdallin amin. Baca deh ayat Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Belum rukuk ya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Belum juga rukuk. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Belum juga rukuk. La ilaha illallah akbar. Ulah aja palak-palak buat tahlil sini enggak ada. Kada juga rukuk. Apakah boleh kita membaca ayat berulang-ulang? Apakah boleh kita membaca doa? Boleh. Kada jadi masalah. Ulang aja harus ulang aja. Kada rukuk juga. Nah, apa imam nih? Oh, sekalinya tabayang lawan bini timbang si mamai tadi nah. Jadi lawas. Tapi bahari ada kisah, ini kisah bujur. Ini ulun tampul ingat lah. Ulun caramah kakaman lain kaman to apa di mana di kemana ke atas kita malam hayrul di atas tuh. Tumbang talaken, tumbang kaman kah? Yang tarus di ujung dunia ada perasa ulun tuh. Jauh benar pian. Tapi boya ulun caramah hibak masjid lah. Sekalinya batakon, pian dari mana? Ulun bahasa hulu sungai. Kan jauhnya pian di ujung dunia ini ada jurang hulu sungai lah. Ubah harijar anu abah pakai kendaraan, pakai double garden nih pian tepaling mobil. Kaji jauhan itu tuh, ujung dunia dah. Jadi di situ ada jamaah ulun nih bekesah. Ada orang hanyar masuk Islam. Hanyar masuk Islam tuh hari Jumat. Imbah masuk Islam hari Jumat, kan pas hari Jumatan lalu sidin batakun. Aku nih sudah wajib lah sembahyang. Jadi jari yang ma Islamakan sudah wajib. Tapi aku kali bisa bacaannya. Kada. Ini kada kisah paloi lah. Anu turuti aja orang. Bacaannya yang mana bisa aja. Bila orang rukuk, bila orang sujud, ringkas cerita. Ngarannya anu. Wah 3 nah. Nah. Jadi mun inya rukuk kan kawa. Yang lucu tuh pas duduk atahiyatul akhir.
Duduk atehatu lahirnya kada bisa. Orang kayak ini kalau nah. Ada si dini tak balik. Ngininya tak ke atas nah. Jadi kayak ini nah. Jadi karena supan banyak orang melihatnya karena si sidin berduduk plak iya kasih lahu biar. Inya tak paling mandak nih orang di sini. Yang arahnya kalau bingung hanya melihat kalau kenapa sih kalau murandah nih nah. Orang nyaman benar kayak ini semua. Nah. Iya bawa urut buliknya kasih lahu nih nah dikarasihin duduk. Ngintu bilanya kada bujur yang menyesahkan ulun tuh bakal ramput lah. Ini ulun waktu ceramah kesana dulu tuh. Jadi kembali kepada pembicaraan kita. Jadi boleh kita mengulang-ulang ayat atau Al-Fatihah kita ulang juga boleh kada jadi masalah. Waladhdallin amin. Belum rukuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh. Kada jadi masalah. Itu juga pernah juga kejadian di Puntun di Masjid Lutfilah. Di Masjid Lutfilah tuh imbah membaca waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dua kali sih baca Al-Fatihah. Itu kan jadi sapalih maaminakan, sapalih bingung. Padahal Al-Fatihah 2 kali boleh. Coba kan kena Isya 2 kali lah. Kalau ada apa-apa. Cuma ada pintar bener ya Allah. Oke, ada lagi yang lain silakan. Silakan. Haji Ahmad silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bertanya mengenai suap tadi. Nggih. Karena ini pengalaman dulu sendiri. Nggih. Jadi ada orang yang anak anaknya masa kuliah. Nggih. Kuliahnya misalnya dia menolong. Lalu dia ulun kalau ulun mau nolong bisa aja. Nah begitu ulun tolong hanya ulun memadahkan orangnya ada bilang ini namanya. Begitu selesai sudah kata apa lagi ternyata ulun ini ditelepon oleh orang tuanya. Kita makanan ya. Makanan waktu itu di apa yang di seberang kantor kecamatan. Iya, maaf. Nggih. Nggih. Nah, habis makanan karena lawas ini habis untuk makan dibentuki amplop. Nah, ini apakah termasuk suap atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mun kapelangi itu nyata ada suap. Iya kada? Amun kada menyuap di pelangi kada jadi makanan. Yang pertama ulun jawab. Kalau inya memberi amplop tadi gara-gara anaknya lulus pian lobikan, itu mau tidak mau termasuk suap. Nggih. Oke. Amun kada ka itu. Amun kada yang ka itu lalu misalnya anak ini lulus dengan sebab hanya kecerdasannya. Memang dia pantas untuk lulus, maka itu tidak sogok ngarannya hadiah pakai pian. Cuma di hari bawai ulun makan ke situ lah. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Ya itu yang di belakang angkat tangan juga yang di habis kan jangan tangan cuma ulun bulik nah. Ayo pian dulu hanya di belakang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau gabung masalah hasad tadi. Jadi masalah penyakit hati yang hasad itu gimana cara mengobatinya supaya jangan ada, pasti kan diri kita pasti ada hasad. Iya. Tapi gimana caranya supaya jangan ada hasad dalam hati. Oke. Waalaikumsalam. Pertama, sebelum ulun jawab kepada substansi pertanyaan, kata Rasulullah, kullu dzu ni'matin mahsud. Setiap nikmat yang kita miliki pasti ada orang yang iri dengki. Maka beruntunglah Anda kalau orang iri dengki kepada kita. Kenapa? Berarti kita memiliki kelebihan yang tidak dia miliki. Itu pertama. Yang kedua, sifat hasad pasti ada. Tinggal bagaimana kita mengembalikan, bagaimana kita bertobat kepada Allah. Agar kada hasad, paling tidak mengurangi hasad. Pertama harus yakin. Hidup ini sudah ada kadarnya yang ditentukan oleh Allah. Kita semua ini hidup ini tinggal menjalani saja.
Walaupun sama pada pegawai rezekinya beda. Walaupun sama pada ustadz rezekinya beda. Walaupun sama pada buruh rezekinya beda. Kenapa? Walaupun sama miliki terapel rezekinya beda. Kenapa? Karena rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Jadi harus sadar itu. Yang kedua, kita harus memiliki ilmu. Apa ilmunya? Kalau aku hasad kepada orang lain, begitu ruginya aku, amal ibadahku hancur dengan sia-sia. Dan yang ketiga, kalau aku hasad dengan orang lain, maka aku seakan-akan tidak ridho dengan apa yang ditentukan Allah kepada diriku. Makanya hasad itu menurut sebahagian ulama, kenapa termasuk dosa besar? Bahayanya begitu besar. Salah satunya seakan-akan dia tidak ridho dengan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin enggak kalau kita rezeki ini sudah ditentukan oleh Allah? Yakin atau tidak? Yakin, walaupun sama usahanya, demi Allah rezekinya berbeda. Orang rami usaha bahan bangunan, buka juga bahan bangunan, belum tentu payu. Orang berterapel, buka juga terapel, belum tentu payu. Orang buka showroom, buka juga showroom, belum tentu payu. Orang basarang walet, rami, buka juga sarang walet, belum tentu rami burungnya. Paling-paling burung tukang yang masuk. Seperti itu. Bisa dipaham lah. Ya silakan. Waalaikumsalam. Mohon maaf lah, dinyaringi dengan sedikit lah. Silakan, nyaringi aja sedikit ya. 3,5 boleh. Silakan. Misalnya ada si A mendaftar pegawai PNS, tapi penempatannya itu di ujung kampung. Nah, pas sudah ikut tes, terus setelah lulus mau diletakkan di tempat itu. Ternyata karena dia punya lobby pejabat tinggi, lalu dengan lobby tersebut dia berada di ujung. Langsung ke para kota. Nah, itu lobby yang seperti itu kan kalau bahasa kitanya, kalau orang biasa ada mungkin langsung dapat ke tengah kota atau ke pinggir kota. Tapi karena patuhan lobby banyak, jadi asalnya penempatannya di kampung langsung ke tengah kota. Nah, apakah itu termasuk suap dalam artian suapnya bukan dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk bantuan? Oke, paham. Pertanyaan yang nomor 2, bagaimana jual beli mobil secara kredit? Nah, apakah itu termasuk riba? Atau tidak? Oke. Yang ketiga, dahulu pernah belajar, dia juga pernah mengatakan bahwa aurat perempuan itu wajah dengan telapak tangan. Sedangkan kebiasaan kita orang Indonesia itu kadang-kadang telapak betis kelihatan, dalam artian mata kaki ginian, bersandar, atau kaos, dan itu sudah jadi kebiasaan. Bahkan terkadang kali ini ada masalah melihat apa istilahnya, melihat kebiasaan. Nah, kalau melihat di hukum fikih kan hitungannya wajah dengan telapak tangan. Selain itu adalah aurat. Nah, bagaimana kita menanggapi hal tersebut? Apakah itu dosa yang besar atau memang ada keringanan? Oke. 3 aja lah. Jadi ini ada 3 pertanyaan, ulun jawab minggu kaina lah oleh kebanyakan. Ulun jawab yang di tengah dulu. Masalah kredit di showroom mobil. Alhamdulillah sudah tutup. Jangannya ulun sudah buka, kada ulun jawab ini. Yang pertama, kalau kredit langsung. Ini ulun besi showroom. Pian datang. Ustadz hendak kredit mobil apa?
mobil Fortuner misalnya, harganya berapa? 400 juta. Bayar DP Ustadz 50 juta. Ayo hak julun. Lalu apa nih bunyi apa nih? Oke. Lalu ulun suruh pangaliditan datang kepada pian, maka itu jelas hukumnya riba. Sekira kada riba, bu bisa. Apa caranya? Yang biasanya di wadah ulun suruh kayak ini. Bila ada orang hendak kredit, Haji Arif datang. Gifari hendak kredit, oke. Mobil apa? Mobil Fortuner. Harganya berapa? 400 juta. Nih ku bayar 50 juta. Jadi kada lawan ulun mbak akadnya. Ulun kiau pendanaannya. Sini pendanaan. Nah, sini. Inilah mobil 400 juta ku jual pakai ikam. Jadi jar pendanaan ku tukari ustadai duit mobil 400 juta ini menjadi milikku. Oke. Lalu pendanaan akad lawan Haji Arif itu kada riba. Sama terjadi orang nangabuliknya orang santri juga. Kebetulan beliau itu sekolah di Pamangkih juga dan beliau ke Bangil. Telepon namanya Arba'in. Ustad, kayak apalah aku nih hendak kredit mobil agar kada riba, tapi aku minjam di bank. Ada caranya? Kayak apa caranya? Bohan bank yang nukar mobil lawan ulun. Jadi jual orang bank, Ustad, tukarlah mobil berapa? Jaku 210, tukarnya lu 10. Setelah ditukarnya lalu si Bain tadi bank menjuali. Lain Arba'in ini lain apa Haji Arba'in lain. Dijualilah oleh Arba'in tadi. Dijuallah oleh bank tadi ke Arba'in ini mobil 280 harganya, tapi karena ikam kredit 3 tahun menjadi sekian, cicilannya sekian, itu tidak riba. Cuma jarang orang manggawi kayak ini, kenapa? Cerewet. Mau aku jar cerewet. Pertama, yang kedua, masalah telapak batis babinian. Apa nih batis babinian itu aurat. Memandang orang alim jangan dipandang yang salahnya. I'rifil haq birijal wala ta'rifi rijal bil haq. Pandanglah kebenaran itu pada orang alim, tapi tidak semua orang alim itu benar. Bilanya yang benar ambil, bilanya salah jangan tujar sidin. Alimah silawar handap jangan dituruti. Salah, sidin alimah menembak buntut jangan. Begitu juga pakaian orang alim. Bininya misalnya pakaiannya seksi. Itu bini tuan guru kalau salah jangan. Kayak apa batis tetap aurat. Kenapa sekarang dianggap biasa? Karena orang maitihi talapak batis ini kadang membuat nafsu seksual orang tinggi. Biasa-biasa aja kadang merijut. Makanya dianggap biasa aja. Tapi tetap hukumnya adalah aurat. Makanya bila orang sembahyang, ini mohon maaf sembahyang babinian sedikit aja kelihatan batis di ujung tuh sedikit aja kada sah, maka wajib ditutupi. Kenapa? Karena ini adalah aurat. Begitu. Lalu yang ketiga, masalah penempatan. Kalau hasilnya itu jelas halal aja. Kalau dia mohon maaf meminta pindah yang tadinya di desa lalu akhirnya di kota, lalu orang itu menjadi ke desa gara-gara ia punya lobi, itu hukumnya hanya zalim saja kepada orang yang tidak haknya ke sana. Misal, ulun sebenarnya di Tamban, sekalinya dipindah orang ke Halabio, orang lebih lalu ulun di ujung, lalu ulun minta di Palangkaraya misalnya, lalu ulun melobinya ini pertama hukumnya adalah zalim kepada orang yang tadinya dia ditempatkan di Palangkaraya. Kalau kita punya lobi, akhirnya kita tukar, inya yang di ujung, kita yang di Palangkaraya, maka ini zalim kepada orang tersebut. Seperti ini. Bisa dipaham lah? Oke, terakhir ada lagi. Silakan. Banyak malam ini lah. Iya, nah suap pulang menyasal kita suap tadi ya. Silakan. Suap juga ngali-ngali sama hendak pilkada nih nah. Ini hendak pilgub.
Sesuara berapa? Berapa biasanya sesuara? Berapa biasanya? Wah, kisah udah tahu belum. Berapa? 200. 100 kemurahan. Jadi sogok rasio wal murna. Coblos gini, kita sogok, kita ambil duitnya, kita mencoblos, nyogok namanya. Sama aja gawiannya. Tasarah aja situ. Mak Ustadz gitu pang dah. Ada lagi yang lain. Cuma bila pilgub ini bila ada orang memberi duit 200.000 lah. Pian ma ambil ujar ulun tuh orang tuh menghina pian. Coba pian bagi 200.000 itu bagi 12. Lalu 12 kali 5 tahun. Itu kurang lebih sebulan pian dibarinya 1.600 saja duit. Hitung ya, itu bila 200.000 apalagi 50.000 ha. 2 harinya pian 200.000 bagi 12.000 tuh. Habis itu pulang dibagi ditambahi lagi 12-nya kali 5-nya 5 tahun. Kurang lebih mun kada 600.000, 600 rupiah atau 1.600. Hitungannya menggaji kita sebulan tuh. Inyam kitik-kitik 5 tahun. Jadi orang bila orang memberi duit 200.000, 300.000, 500.000 itu orang menghina pian. Masa pian 600 rupiah kada kawa mencari duit sebulan. Pikirkan masa orangan. Bila ada orang memberi ambil duitnya jangan coblos orangnya. Ustadz ini sama aja dia. Ada sekiranya jarang itu nah. Ini ada juga memberi hambal bakal jadi digulungnya pulang hambalnya. Termasuk sakti juga itu. Terakhir ada lagi. Enggak. Iya paham ya. Enggak. Ayo kau jangan menyariki ulun kan yang sana gitu. Ayo. Ulun paham aja. Ayo ajar sidin nih. Ini dilematis nih ya. Orang bertukar lawan kita lalu minta setempel aja, hendak minta harga, jar kita, jar sini harganya kalau mau. Nyata harga buku 5.000, 50.000, ada mau punya sidin. Jaka bagi 2 yuk ha. Ada misalnya nih, ada mau sidin. Lalu sidin, aku ada mau setempel boleh ha sidin. Nah, setempel itu samai juga. Kenapa inya pacangan ma isi? Bujurai kosong, tapi kita pacangan tahu. Bila kita beri stempel, inya pacangan ma isi yang kada sesuai kita tukar. Berarti kita tahu. Bila tahu sama tahu, bendera tejak di muka, tahu sama tahu rahasia jangan dibuka. Maka pian sama aja bersokongkol. Enggak, makanya tadi sama aja. Enggak, makanya kalau sini karasi lagi kada boleh gitu. Jadi memang kada boleh. Kenapa? Karena itu membuka ruang untuk orang maulah angka palsu. Nah itu yang membuka ruang itu yang kada boleh. Kada mungkinnya minta setempel mun angkanya sama. Dan itu sudah dianggap biasa. Bila kada itu kada payu berjualan. Bak saya dulu setempelnya. Cuma demi Allah gara-gara itu hidup kada berkah kenanya. Demikian ada lagi bebinian. Binian takah pertanyaan apa? Bebinian nih sunyi nih. Aija, amunnya kadada kita baca doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم اجعلنا من المخلصين في كل
أعمالنا ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشونا وتدرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم